per tahunnya itu 40 juta. Jadinya bisa dibilang aku udah hemat 120 juta. Lumayan banget kan teman-teman? Hai semuanya, welcome back to my channel, Caroline Patricia. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke kalian nih karena aku upgrade kamera aku, jadinya aku belum beli konektornya, jadi aku nggak bisa pasang mic. Maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas atau ada suara-suara di sekitar aku. Biasanya kan aku pakai mic kan. Jadi itu aku tuh pengen sharing ke teman-teman. Ini tuh yang ditunggu-tunggu banget sama teman-teman di Instagram, di YouTube semuanya, tentang sharing perkuliahan di China. Karena aku tuh udah lama nggak bikin videonya. Kenapa? Karena kan aku pertama online. Abis itu yang kedua, video terakhir yang aku buat yang ini, aku taruh linknya di sini. Itu tuh pendaftaran untuk tahun ketiga beasiswa aku. Jadi aku melakukan pendaftaran ulang karena beasiswa aku itu ada Tianjin Government. Jadinya aku melakukan pendaftaran ulang untuk tahun ketiga. Aku nggak tahu, aku nggak yakin aku dapat atau enggak. Soalnya pas waktu itu nilai aku itu turun. Nanti aku kasih lihat nih nilainya. Ini semester 3. Ada 2 nilai 60-an. Nah, abis itu yang di semester 4 itu udah bagus. Udah bagus lagi, jadi bagus lagi. Yang ini nilainya. Tapi beasiswa itu diambil tuh dari semester awal. Jadi itu aku tuh nggak yakin. Di video itu aku bilang aku nggak tahu aku bakal dapat atau enggak. Nah, abis itu beberapa hari lalu pengumumannya udah keluar dan puji Tuhan banget dapat beasiswa lagi. Jadinya full aku dapat beasiswa selama 3 tahun penuh. Jadi aku nggak bayar tuition fee sama sekali. Untuk tuition fee-nya sendiri itu per tahunnya itu 40 juta. Jadinya bisa dibilang aku udah hemat 120 juta. Lumayan banget kan teman-teman, nggak bayar tuition fee sama sekali. Nah, abis itu pasti teman-teman pada nanya nih, gimana caranya bisa dapat beasiswa full selama 3 tahun? Karena kan beasiswa aku tuh kan apply per tahun kan. Jadi bukan apply semesteri, apply. Jadi kita nggak tahu tahun depan tuh bisa dapat atau enggak, tergantung sama kinerja kita di sekolah gitu. Aku itu mau sharing nih, gimana caranya aku bisa dapat 3 tahun beasiswa full tanpa bayar tuition fee sama sekali. Oke guys, stay tuned to the video. Oke, jadi aku bagi ke beberapa poin ya teman-teman. Jadi poin yang pertama kalian apply beasiswa dulu dong seperti biasa. Poin yang pertama, gimana cara dapat beasiswa? Itu adalah pertahanin nilai kamu. Ya, aku nggak bisa bilang nilai itu yang paling penting. Karena kenapa? Karena sejujurnya nilaiku tuh nggak bagus-bagus banget. Aku bakal kasih semua nilaiku semester 1, 2, 3, 4. Aku kasih semua. Nggak perfect banget, tapi aku bisa bilang mungkin karena aku cukup aktif di kuliah. Aku bisa bilang karena mungkin aku cukup aktif di kuliah. Untuk semester 1 dan 2, aku aktif di banyak kegiatan. Salah satunya ada nyanyi, debat, habis itu klub Inggris, dan lain-lain. Nilaiku tuh nggak ada yang fail, nggak ada yang merah juga, tapi nggak bagus-bagus banget. Dan nggak semuanya 80-an, tapi puji Tuhannya dapet. Lalu yang kedua itu, aku bisa bilang hoki sih. Karena ada beberapa cerita temanku yang nilainya oke, kurang lebih mirip kayak aku, tapi dia nggak dapet. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Lalu yang ketiga, yang penting jangan ada yang fail, itu yang paling penting. Aku sering banget dengar cerita kalau kalian ada yang fail satu aja, itu kemungkinan dapat beasiswa tuh susah. Makanya aku kenapa puji Tuhan banget, dan aku udah pasrah sama Tuhan, aku bisa dapat. Kenapa? Karena satu nilai aku itu nilainya 60, sedangkan KKM aku tuh 60. Nah, aku tuh pas nilai 60 itu pas-pasan sama KKM aku, jadi aku bener-bener nggak yakin dapat atau enggak. Jadi dapat itu bisa dibilang berkat Tuhan. Mungkin salah satunya juga faktor besarnya itu karena tahun kemarin itu aku punya kesempatan buat daftar namanya Tianjin University Ambassador. Jadi aku jadi ambasadornya Tianjin University. Aku membagikan info-info kayak seperti kalian ini, aku bagi-bagiin ke kalian tentang beasiswa, tentang kuliah di China, dan aku tulis di resume aku
mungkin itu salah satu kenapa aku bisa dapat beasiswa lagi. Aku juga nggak tahu ya, karena itu bener-bener gak dikasih tahu sama sekali. Itu udah mereka yang atur gitu. Nah, abis itu mungkin salah satunya karena aku ikut Tianjin University Ambassador itu kali ya. Aku juga nggak tahu. Tapi yang paling penting sih 3 poin itu yang tadi aku bilang. Pertama, maintain nilai. Kedua, jangan sampai ada yang fail. Ketiga, ya hoki. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, abis itu kalau misalnya kalian takut nih, misalnya kalian takut kalian nggak bisa maintain untuk dapat nilai bagus terus, aku bisa bilang salah satu caranya yang paling baik itu adalah cari beasiswa yang dari awal itu tuh udah bilang bisa cover sampai kamu lulus. Karena ada beasiswa yang kayak gitu, yang cover sampai kamu lulus selama 4 tahun. Pas lagi aku daftar uni ini sebenarnya ada, tapi aku aja yang salah informasi. Aku nggak daftar yang itu, aku nggak baca secara detail. Aku malah daftar yang satu lagi yang harus reapply setiap tahun. Jadi deg-degan dong kalau misalnya nggak dapet gimana gitu kan. Nah, puji Tuhannya memang dapet. Nah, gitu sih teman-teman kalau menurut aku. Step-stepnya. Kalau untuk step cara pendaftaran beasiswa aku udah sering banget jelasin di video-video sebelumnya. Aku ada taruh di playlist aku, Study with Olin, kalian bisa cek. Tapi ini untuk cara dapet 3 tahun full. Yang pertama, yang tadi aku udah bilang poin 3 itu. Tapi untuk satu lagi, kalian bisa cari option beasiswa yang memang dia menjanjikan untuk cover selama kamu kuliah gitu. Mungkin kalau untuk S1 itu jarang ya, kebanyakan S2, S3. Tapi untuk S1 ya mungkin ada aja gitu. Kayak contohnya CGS, Chinese Government Scholarship. Ada juga kalau dari sekolah aku itu ada yang Chemical Engineering Scholarship. Ada aja, tapi mungkin lebih jarang. Begitu sih kalau menurut aku. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian udah daftar nih, mau cari tahu pengumuman hasil beasiswanya, itu jujur aku sendiri masih struggle. Karena kadang tuh dikasih di website ini, kadang di website yang lain. Kamu banyakin tanya deh sama teman-teman kamu, udah belum keluar pemberitahuannya, atau tanya ke guru. Tapi kalau guru nggak jawab, kamu tanya ke teman kamu. Biasanya teman kamu lebih tahu, karena pas kemarin itu aku juga nggak tahu. Tiba-tiba temenku pas ngomong dan aku kaget gitu loh. Ternyata pas aku cek beneran ada gitu loh. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Ini singkat, padat, dan jelas sih sebenarnya, karena aku cerita cuma yang pas lagi beasiswa tahun ketiga ini doang. Semuanya so far so good. Aku memiliki 1 tahun lagi untuk salah deh, aku punya 2 tahun lagi, tapi untuk beasiswa apply-nya 1 tahun lagi. Jadi sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Aku bakal berusaha bikin videonya. Yes, thank you semuanya udah nonton. Bye-bye.